adalah film Korea Selatan tahun 2013 yang dibintangi Ryu Seung-ryong, Kao So-won, dan Park Shin-hye. Miracle in Cell No. 7 juga berada dalam arahan sutradara Lee Hwan-kyung. Film berdurasi 127 menit ini dirilis pertama kali pada 8 Maret 2013. Film ini adalah sebuah drama keluarga, komedi mengharukan dan mellow tentang seorang pria disabilitas yang secara tidak sah dipenjara karena pembunuhan yang tidak dia lakukan. Tetapi karena para polisi yang mengancam, akhirnya dia harus mau mengakui kalau itu kesalahannya. Di dalam penjara dia membangun persahabatan dengan penjahat-penjahat lain di selnya, dan mereka membantu dia melihat putrinya dengan melanggar aturan, membawanya ke dalam sel untuk dipertemukan dengan sang ayah. Di dalam sebuah penjara di musim salju, seorang bapak kepala sipir memberikan berkas kepada seorang anak bernama Yi-seung tentang sebuah kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Lee Yong-gu. Kemudian Yi-seung membawa pulang berkas yang diberikan kepadanya. Lalu Yi-seung datang ke tempat peramal dan teman si peramal yang bernama Bong-sik. Saat Yi-seung telah diramal, tiba-tiba ada 3 orang anak masuk ruangan tersebut, dan salah seorang dari mereka bernama Shin Bong-sun, anak dari Bong-sik. Yi-seung bersama Bong-sik dan Chun-ho datang ke gereja menemui So Yang-ho. Ternyata Yi-seung ini adalah seorang jaksa pembela loh. Yi-seung ingin membuktikan fakta sebenarnya dari sebuah kasus yang terjadi karena Yi-seung adalah seorang saksi di TKP. Kita kembali ke bulan Februari tahun 1997. Saat itu Yi-seung masih sangat kecil. Dia menari dan menyaksikan lagu dari film Sailor Moon bersama sang ayah bernama Yong-gu di TV depan sebuah toko. Yong-gu ini adalah seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang mengalami disabilitas mental karena kecerdasannya yang sangat rendah. Nah, di samping TV toko itu, Yi-seung melihat sebuah tas kuning bergambarkan Sailor Moon. Ia sangat tertarik dan menginginkan tas tersebut, yang mana tas itu tinggal satu-satunya yang tersisa di toko itu. Tapi hari ini ayahnya tidak membawa uang. Dia berjanji akan membelikan untuk Yi-seung besok setelah ia mendapatkan gajinya. Tiba-tiba tas itu dibeli oleh seorang bocah bersama ayah dan ibunya. Karena tidak mau Yi-seung kecewa, Yong-gu meminta sambil memohon kepada ayah anak tersebut untuk tidak membeli tas. Tapi karena perlakuan Yong-gu yang aneh, ayah dari anak tersebut tidak terima, lalu dia menampar Yong-gu. Yi-seung yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu tidak terima dan mencoba melerai. Namun Yong-gu yang sambil memohon masih saja terus ditampar sampai akhirnya manajer toko tersebut berhasil melerai mereka. Di malam hari setelah kejadian tersebut, Yong-gu berjanji akan membelikan Yi-seung tas Sailor Moon untuk hari pertama sekolahnya. Meskipun mereka hanya tinggal berdua dan memiliki ekonomi yang kurang, mereka terlihat sangat bahagia dan tidak mengeluh. Keesokan paginya, Yi-seung mengantar sang ayah untuk pergi bekerja dan tidak lupa membawakan bekal minum untuk ayahnya. Pekerjaan Yong-gu adalah sebagai petugas parkir di sebuah tempat bernama Happy Made. Ketika dia sedang menikmati jam istirahatnya dan menghitung uang gaji yang ia dapat, Yong-gu diingatkan dan diajak oleh anak yang kemarin untuk membelikan Yi-seung tas Sailor Moon. Dalam perjalanan di dalam sebuah gang yang sepi, tiba-tiba anak tersebut jatuh dan kepalanya terbentur sebuah batu. Sontak Yong-gu melakukan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan dan melonggarkan pakaian anak tersebut agar mudah untuk bernafas. Tapi naasnya, kejadian tersebut malah menjadi petaka baginya. Karena di saat yang bersamaan, seorang ibu-ibu yang sedang berjalan melihat aksi Yong-gu tersebut. Sebab situasi cuaca yang dingin, kondisi gang yang sepi, serta rasa panik dari ibu-ibu itu, Yong-gu ini jadi terlihat bersalah seperti sedang melakukan pelecehan terhadap anak tersebut. Padahal Yong-gu bermaksud minta tolong sama ibu-ibu itu, tapi dia malah pergi dan berteriak minta tolong meninggalkan Yong-gu. Yi-seung tidak mendapatkan kabar apapun. Ayahnya yang sedang di dalam kantor polisi malah menjadi bulan-bulanan para polisi karena kesalahpahaman yang dibuatnya. Keesokan harinya, Yong-gu dibawa polisi untuk melakukan olah TKP. Tapi parahnya, di sana polisi memanipulasi Yong-gu supaya melebih-lebihkan tragedi. Dengan iming-iming, dia bisa pulang bersama anaknya kembali. Yang bikin seakan-akan Yong-gu malah menjadi melakukan kejahatan dan melakukan pelecehan seksual kepada korban. Yi-seung yang pergi dari rumah menuju TKP kaget melihat bahwa ayahnya sedang menjadi tersangka di olah TKP. Mereka berdua pun saling berteriak memanggil.
Sebenarnya apa sih yang dipikirin para polisi yang mengintimidasi Yonggu saat itu? Yonggu menjadi tahanan dengan nomor baju 5482 di dalam sebuah penjara. Dia terjerat kasus S4, kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak. Yonggu melihat sebuah telepon. Dia mencoba untuk menghubungi Yesung, tapi tentu saja Yonggu tidak diberikan, dan dia malah kena pukulan gagang telepon dari kepala sipir. Ini adalah pertemuan pertama Yonggu dan ketua sipir bernama Jang Min-hwan. Yonggu langsung diseret dan dimasukkan ke dalam sel nomor 7 bersama 5 tahanan lainnya yang bernama Bong-sik, Chun-ho, Man-beom, Leader, dan kakek Seong. Di dalam sel, Leader memerintahkan Chun-ho untuk membaca buku catatan kasus yang dibawa oleh Yonggu. Mendengar kasus penculikan, pembunuhan, dan pelecehan yang Yonggu lakukan, para tahanan itu langsung memukuli Yonggu sambil menutupinya dengan spray. Tapi setelah membaca keputusan sidang dan hukuman mati yang akan diterima Yonggu, mereka berhenti dan tidak lagi memukulinya. Malah si Leader seakan bertukuk lutut di hadapannya. Di hari yang sama, Yesung dibawa ke sebuah panti asuhan, dan karena dia tidak tahu kapan ayahnya pulang, Yesung berinisiatif untuk menempelkan alamat juga nomor telepon panti yang ia tinggali, agar saat ayahnya kembali dia tidak bingung untuk mencari Yesung kemana. Di dalam penjara terjadi sebuah insiden. Sang Myun, bos dari komplotan tahanan lain, tidak terima dengan Leader yang sedang melakukan bisnis yang dapat merugikannya. Sang Myung menyuruh anak buahnya melancipkan ujung sikat gigi untuk menusuk Leader. Beruntungnya, Yonggu yang melihat hal tersebut berlari mengorbankan dirinya untuk melindungi Leader. Leader yang mengetahui hal tersebut kembali membalas dengan memukuli Sang Myun hingga terjatuh. Leader ingin membalas kebaikan dan pengorbanan Yonggu dengan memberikan apapun yang ia mau. Tapi di sini Yonggu nggak mau apa-apa. Dia cuma mau Yesung anaknya. Suatu hari di dalam penjara diadakan suatu acara paduan suara. Siapa sangka nih kalau Yesung menjadi salah seorang dari 3 anak kecil yang mengikuti paduan suara tersebut. Di saat para tahanan dan paduan suara mulai menari, Yesung ditarik dari belakang panggung. Dengan tubuhnya yang imut dan kecil, ia dimasukkan ke dalam sebuah kardus berisi roti dan dibawa ke dalam penjara oleh Man-beom untuk dipertemukan dengan Yonggu, ayahnya. Ini adalah saat pertemuan ayah dan anak yang bikin sedih loh. Yonggu sangat berterima kasih kepada mereka yang sudah membantunya dapat bertemu dengan Yesung. Mereka takut jika ketahuan para sipir, karena bisa aja akan diperpanjang masa hukumannya. Situasi juga menjadi rumit karena Bong-sik yang panik berteriak memanggil dan mencoba melaporkannya kepada sipir. Mendengar teriakan dari Bong-sik, sipir pun menghampiri sel mereka. Dengan cepat, Yesung duduk bersembunyi di bawah Bong-sik dan memegang jarinya dengan tatapan yang memelas. Hingga akhirnya Bong-sik kesian. Walau 30 menit berlalu, Yesung belum puas bertemu dengan ayahnya, dan sekarang Yesung harus pulang. Yesung bersikukuh tidak mau meninggalkan sel, malah dia ingin hidup di sana bersama sang ayah. Semua dalam keadaan panik, dan Leader pun membuat janji kepada Yesung bahwa nanti dia akan membawanya lagi ke dalam sel dan bertemu dengan Yonggu. Saat Yesung akan dikembalikan ke kelompok paduan suara oleh Man-beom, dia terlambat. Bis yang dinaikinya sudah pergi dari penjara tersebut dan meninggalkan Yesung di dalam penjara. Ya jadi deh Yesung tinggal di dalam sel bareng tahanan yang lain. Di dalam sel, Yesung menikmati kebersamaan yang ia lakukan bersama ayahnya. 밥 먹다 똥 싸고 별 지랄들 다 하는구나. Di saat mereka semua melakukan tugas kebersihan, Chun-ho mengajak Bong-sik, Man-beom, Leader, dan kakek Seo untuk berencana mengeluarkan Yesung dari dalam penjara dalam 2 hari ke depan saat acara keagamaan tepat di hari kedatangan Yesung. Di malam harinya saat semua akan tidur, tiba-tiba Man-beom mendengar kalau sipir sedang jalan mendatangi sel mereka. Sipir itu berkata bahwa dia mendengar ada suara perempuan di dalam sel mereka. Beruntungnya, dengan cepat Leader menyembunyikan Yesung. Tibalah di hari mereka melakukan rencana untuk mengeluarkan Yesung. Secara bergantian, Chun-ho, Man-beom, dan Leader membawa Yesung menuju panggung.
Tapi nih, rencana mereka berantakan. Yeseng dan leader sungguh terkejut saat melihat bahwa yang datang bukannya acara paduan suara, melainkan para biarawan yang sedang melakukan acara keagamaan. Dengan perasaan marah, leader menyalahkan dan memukuli Chunho yang salah dalam membuat rencana. Gelagat mereka yang menyembunyikan Yeseng dalam sel semakin tercium. Di malam yang sama, saat Minhwan melihat-lihat hasil foto dari acara paduan suara yang diadakan di penjara, dia melihat ada yang ganjil dari foto tersebut karena menghilangnya 1 dari 3 anak kecil yang ada di atas panggung. Terus bener aja nih firasat dari ketua sipir. Saat dia menghampiri sel nomor 7, dia mendapati seorang bocah perempuan yang sedang disembunyikan oleh para tahanan. Di luar hujan turun sangat deras. Ketua sipir dan seorang sipir lainnya menyeret Yonggu keluar dari dalam sel menuju ke lapangan dalam penjara. Sedangkan Yeseng yang sudah ketahuan sekarang berada di dalam ruangan staf. Yonggu terus berbicara mau ketemu anaknya dan bilang kalau dia itu nggak bersalah. Hal itu pun membuat ketua sipir menjadi kesal. Kemudian ia membanting dan menendang Yonggu. Ya ampun, parah banget. Akibat dari kejadian itu, semua tahanan dikeluarkan dari dalam sel dan dilakukan pemeriksaan satu persatu. Di sisi lain, Yonggu menjadi tersangka dan dibawa ke dalam sel pengasingan dengan tubuh yang terikat. Yeseng saat ini juga sudah kembali ke panti asuhan dan terus menangis karena berpisah lagi dengan sang ayah. Di malam berikutnya, saat Yonggu masih berada di dalam sel pengasingan, terjadi kebakaran di salah satu sel. Dan penyebab dari kebakaran tersebut adalah Sang Myung yang terus membakar dan menyebarkan api dengan bensin yang ada di tangannya. Kejadian itu membuat para sipir mengevakuasi semua tahanan yang ada di dalam sel menuju ke halaman. Yonggu juga berhasil dikeluarkan dan dilepaskan oleh seorang sipir dari dalam sel pengasingannya. Minhwan berada di tempat yang sama dengan Samyun. Dia sedang membujuk Samyun untuk berhenti melakukan hal gila tersebut. Beruntung, Yonggu yang melihat ketua sipir dan Samyun masih berada di dalam ruangan terbakar, mencoba menolong mereka berdua. Tapi karena emang keadaan udah kacau dan gak ada yang mau bantu, tanpa pikir panjang Yonggu masuk ke dalam kobaran api, lalu menolong mereka berdua. Keesokan harinya, Minhwan terbangun di dalam ruang kesehatan. Dia tidak mengingat apa yang terjadi. Saat dia bertanya kepada dokter, dokter pun menjelaskan bahwa Yonggu lah yang sudah menyelamatkan nyawanya dari kebakaran tersebut. Nah, dokter itu malah merasa janggal. Kenapa ada seorang penculik aneh yang malah menyelamatkan dan bertaruh nyawa untuk orang lain? Yesung sudah mulai masuk sekolah. Ia pun ke kelasnya untuk belajar. Guru Yeseng sangat khawatir sampai dia memeriksa tempat tinggal Yeseng dan tidak ada siapa-siapa di sana. Di dalam kelas, Yesung meminta gurunya untuk menemani Yesung berkunjung ke penjara dan bertemu dengan sang ayah. Selama kunjungan, Yeseng dan Yonggu terlihat senang bisa berbicara kembali. Mereka pun ngobrol dan bercanda dengan sangat gembira. 능력 입장. Tapi itu tidak bertahan lama saat seorang sipir menarik keluar Yonggu. Yonggu pun berjanji bahwa dia akan keluar dan pulang saat jam 10 nanti. Ketua sipir terus saja memperhatikan apa yang dilakukan Yonggu. Ia juga menjenguk Yesung yang sedang dirawat di rumah sakit karena kangen ayahnya. Tiba-tiba, entah apa yang dipikirkan oleh ketua sipir, dia membawakan sel nomor 7 sebuah kardus besar. Para tahanan mengira yang ada di dalam itu adalah kue beras. Tapi semuanya terkejut kalau Yesung lah yang ada di dalam kardus tersebut. Kemudian Yonggu diminta untuk menuju ke ruangan ketua sipir dan bertemu langsung dengannya. Di sana ia pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mempertemukannya dengan Yeseng. Hari-hari berjalan seperti biasa. Minhwan pergi ke kantor polisi untuk meminta berkas dari kasus Yonggu. Dia ingin membawa berkas itu untuk diperiksa, tapi seorang polisi tidak mengizinkannya. Beberapa kali ketua sipir menjemput Yeseng dari sekolah dan mengajaknya berkunjung langsung ke dalam sel nomor 7. Di dalam sel, Yeseng terlihat sangat akrab dan sangat disenangi oleh para tahanan di dalam sana. Saking akrabnya nih, Yeseng mengajari leader cara menulis dan membaca. Dia juga turut membantu Bongsik untuk menghubungi istrinya yang baru melahirkan serta memberi nama anaknya. 나는 네가 제일 든든하다. Keputusan
dikarenakan sidang Yonggu sudah ditetapkan dari pengadilan. Para tahanan sel nomor 7 membuat reka ulang kejadian untuk membantu mempersiapkan Yonggu di dalam persidangan. Semua fakta sebenarnya pun terungkap di reka ulang kejadian yang mereka buat. Saat itu, korban sedang berjalan di pasar yang sepi dan diikuti oleh Yonggu dari belakang. Dalam perjalanan, Yonggu terjatuh dan korban juga terjatuh tergelincir es yang licin karena saat itu suhu mencapai minus 18 derajat. Nah, saat terjatuh, korban menarik sebuah tali. Tapi bukannya menahan dia dari jatuh, hal itu malah membuat batu bata yang ada di atasnya menimpa kepala si korban, yang membuat korban tewas di tempat. Melihat hal tersebut, Yonggu yang sudah belajar tentang CRP, Cardiopulmonary Resuscitation, atau pertolongan pertama nafas buatan, langsung dong mempraktekannya pada si korban. Tapi karena kondisi Yonggu yang sulit untuk berbicara panjang dengan jelas, akhirnya dia menjadi tersangka. Ditambah yang menjadi korban adalah anak perempuan satu-satunya dari seorang komisaris jenderal polisi. Di dalam persidangan masa sekarang, leader, Manbeom dan Minhwan menjadi saksi. Mereka membantah semua tuduhan yang diberikan kepada Yonggu. Minhwan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan juga tahu kalau Yonggu itu tidak bersalah. Tapi dia hanya seorang ketua sipir di sebuah penjara. Dia tidak memiliki hak dan kewenangan apapun dalam kasus Yonggu. Saat di dalam sel penjara, Yonggu dibantu teman satu selnya terus berlatih untuk meningkatkan daya ingat Yonggu saat nanti di persidangan. Jadi dia bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. 먼저 허리띠를 불러. 손도장 찍으면 집에 보내준다고 예승이한테. 재판 끝. Tapi saat persidangan untuk menjatuhkan hukuman Yonggu, dia malah terdiam tidak menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut. Karena sebelumnya Yonggu dipukulin dan putrinya diancam akan dibunuh komisaris polisi. Yonggu dengan mentalnya yang lemah itu tentu aja panik. Di persidangan, dia cuma bisa diam dan memikirkan ancaman dari si komisaris polisi. Membuat Yonggu terintimidasi psikologisnya dan terpaksa mengaku di depan hakim bahwa Yonggu melakukan kasus tuntutan itu semua. Permohonan naik banding Yonggu sebagai terdakwa ditolak dan hukuman persidangan tingkat 1 diberikan kepadanya. Alhasil, Lee Yonggu diberikan hukuman mati. Di sisi lain, Yesung diajak Minhwan untuk tinggal di rumahnya bersama sang istri. Mereka bertiga melakukan hal bersama layaknya seorang keluarga. Tidak lupa, Yesung selalu mengirimkan surat kepada Yonggu yang membuat ia sangat bahagia saat membaca surat dari Yesung. Hari penetapan hukuman mati Yonggu semakin dekat, tepatnya pada tanggal 23 Desember. Sebentar lagi akan diadakan pentas bakat tahunan di dalam penjara. Para tahanan sel nomor 7 membuat sebuah rencana besar untuk menyelamatkan Yonggu dari hukuman mati. Mereka akan memanfaatkan pentas tersebut untuk menyelamatkan Yonggu kabur dari penjara. Semua persiapan sudah matang dan rencana siap untuk dijalankan. Hampir semua tahanan pun membantu rencana meloloskan diri Yonggu. Pentas diawali dengan sulap yang dilakukan oleh seorang sipir. Dan saat para anggota paduan suara bernyanyi lalu turun ke panggung, mereka memegang satu persatu tangan dari sipir dan tahanan. Salah satunya adalah Yonggu yang dituntun oleh Yesung menuju pintu. Di balik pintu tersebut, sudah ada balon udara yang siap terbang. Para tahanan sel nomor 7 mengajak Yesung dan Yonggu agar segera menaikinya dan terbang keluar dari penjara tersebut. Setelah berhasil terbang, mereka pun bersorak-sorai. Disertai dengan para penjaga yang mulai sadar kalau mereka akan kabur, namun berhasil dicegah oleh para tahanan lainnya. Semua itu gagal, hanya karena seutas tali yang mengikat pada keranjang balon udara tersebut tersangkut di pagar dari pembatas. Walaupun begitu, Yonggu dan Yesung sangat menikmati pemandangan sunset pada sore hari itu. Desember, hari saat Yonggu dijatuhkan hukuman mati, di dalam sel nomor 7 para tahanan memberikan kue dan hadiah kado kepada Yesung. Yonggu lalu mengeluarkan kotak besar untuk Yesung, yang mana di dalam kotak tersebut berisikan tas kuning Sailor Moon yang selama ini diinginkan oleh Yesung. Yesung sangat berterima kasih pada ayahnya karena telah memberikan hadiah.
Begitu pula dengan Yonggu, ia sangat berterima kasih kepada Yesung karena bersedia menjadi anaknya hingga ia merasa menjadi ayah terbahagia. Setelah itu, diantar oleh Yesung, Minhwa dan sipir lainnya, Yonggu menuju tempat eksekusinya. Inilah saat terakhir Yonggu dan Yesung akan berpisah selamanya. Persidangan setelah menerima kesaksian, tidak ada bukti yang cukup bahwa Yonggu melakukan kasus tersebut. Lalu hakim pun memutuskan bahwa Yonggu tidak bersalah dan menarik hukuman mati dari Yonggu. Tapi semua ini udah terlambat dan Yonggu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saat ini Yesung hanya ingin membuktikan kepada semua orang yang ada di persidangan bahwa Lee Yonggu tidak akan dan tidak pernah melakukan kejahatan yang sangat keji tersebut. Film pun diakhiri dengan Yesung yang sudah dewasa mengingat kembali masa ia bersama ayahnya dalam balon udara. Nah, itulah akhir dari film Miracle in Cell No. 7. Aduh, perasaan sebenarnya diaduk-aduk banget nih di film ini. Banyak kejadian dan perasaan sedih yang gak bisa diungkapin lewat kata-kata, yang mungkin juga kurang kena kalau diceritain kayak gini. Udah gitu di film ini juga ditaburin dengan nuansa-nuansa komedi yang bikin kita senyum-senyum sendiri dengan tingkah konyol mereka semua. Juga dibikin kesel parah saat si jenderal komisaris polisi mengancam Yonggu sampai Yonggu diberikan hukuman mati. Dari film ini kita bisa banyak banget dapat pelajaran nih tentang sebuah pengorbanan untuk anaknya dan kebaikan yang ada pada setiap orang. Orang tua rela berkorban demi anaknya, melindungi anaknya, bahkan sampai mengorbankan nyawa untuk anaknya. Dia nggak mau anaknya menderita, dan orang tua juga maunya kita sebagai anak akan lebih baik dari mereka. Lalu, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu, dan itulah yang membuat dirimu semakin baik. Kalian tahu gak kalau seorang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya yang tak akan mengkhianati apalagi menyakiti anaknya. Movie Rastis memberi skor 9 dari 10 jengkol nih, yang berarti worth it banget buat kamu nonton full filmnya. Kami merekomendasikan itu sih biar feel emosionalnya itu berasa di kalian. Buat kamu yang udah nonton film ini, berapa nih skor yang kamu kasih untuk Miracle in Cell No. 7? Tulis-tulis di komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucap terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kamu suka ya. Kalau ada kritik, saran, atau mau request, bisa banget nih tulis-tulis di komentar. Pokoknya jaga selalu kesehatan. Semoga kita selalu dikelilingi dengan orang-orang baik dan keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.